Ponselku berdering lagi. Masih Mas Benny yang menelepon. Juga ada beberapa notif pesan masuk dari mereka yang penasaran dengan apa yang terjadi padaku. Wajar sih mereka mempertanyakan apa yang sedang terjadi di antara kita. Karena aku memposting video itu di sosial media milikku. Dan kini sudah viral. Kelakuan ibu mertuaku dan Mas Benny yang menyiksa diriku membuat netizen geram dan menghujat mereka di kolom komentar. Mungkin video itu juga sudah sampai di lingkup kantor Mas Benny, hingga atasannya yang membuat dirinya dipecat. Apa yang mereka lakukan memang telah di luar batas, apalagi ibu yang sempat menamparku. Jelas itu adalah kekerasan. Ponselku matikan. Biarkan saja Mas Benny kalang kabut dengan kejadian ini. Dia tengah panik, aku yakin itu. Kenaikan jabatan gagal, Mas. Naswah, apa yang terjadi itu benar. Amelia masuk ke ruangan pantry. Aku sedang membuat kopi. Iya, itulah yang terjadi, jawabku. Sabar ya Naswah, ujar Amelia. Aku menyeduh kopi yang sedang kubuat tadi. Aku berusaha kuat. Semakin, makasih ya Mel, ucapku. Aku malu, sebenarnya ini aib. Tapi bagaimana lagi, ini sebagai efek jera untuk Mas Benny. Lantas, bagaimana hubungan kalian? Tegar banget kamu kalau masih bertahan dengannya. Amelia kembali bertanya. Aku menggeleng. Tentu saja tidak. Aku akan bercerai dengannya, jawabku. Semoga ini keputusan terbaik ya Nas, sahut Amelia dengan raut wajah prihatin saat menatapku. Tega banget ya Benny. Dia tampaknya baik, tapi ternyata kasar, ucap Amelia kembali. Ya, begitulah manusia. Tidak bisa dinilai dari penampilan luar saja, ujarku. Selama ini Mas Benny penampilannya image baik di depan orang lain. Dia juga stand humble, sehingga banyak orang yang dekat dengannya. Padahal sifat aslinya sangatlah buruk, terutama padaku. Aku saja sampai tertipu olehnya. Sebelum menikah, aku mengira Mas Benny itu baik, karena dia tak pernah berbicara kasar ataupun berbuat kasar padaku saat kami masih menjalin hubungan. Sehingga membuat aku tak ragu untuk menikah dengannya. Tapi 2 bulan setelah menikah, sifat asli Mas Benny muncul. Ia pelit memberi nafkah, pas-pasan, bahkan tidak layak. Dulu saat awal menikah, kami langsung menempati rumahku. Aku tak keberatan, karena Mas Benny mau bekerja dengan diiringi masa tanggung jawab pada istrinya. Tapi semua hanya dusta. Ia memang bekerja, mempunyai gaji, namun gajinya ia berikan pada ibu dan saudaranya. Mereka selalu menikmati uang Mas Benny. Bahkan tak segan, ibu juga meronggong uangku. Beruntung sekarang aku sudah bisa lepas dari jerat mereka. Semenjak tahu Mas Benny mencari wanita lagi, aku menjadi mati rasa padanya. Beberapa teman kantor menyemangatiku agar kuat menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Senang mempunyai teman seperti mereka yang masih mensupport dalam keadaan seperti ini. Jujur, tumbuh di panti asuhan telah terbiasa membuatku menghadapi segala sendirinya. Besok mungkin aku akan menemui nenek dan melakukan rencana kami selanjutnya. Naswah, suara itu berasal dari sampingku. Refleks aku menoleh. Ternyata Mas Benny. Kita butuh bicara. Ayo ikut aku, ujarnya. Aku tidak butuh bicara denganmu. Semuanya sudah selesai. Jawabku tak acuh. Semua belum selesai. Kamu mencari masalah denganku. Apa maksudmu memposting video itu dan memviralkan diriku dan ibu? Begitu juga Sania. Hah? Ujarnya menatap tajam padaku. Kau mau membuat keluargaku malu?
Begitu, ucapnya kembali menuntut jawaban. Memang pantas kalian menerima, karena telah menyakitiku. Kenapa, Mas? Kau marah? Memang sifat asli keluarga kalian begitu kan? Biar saja semua orang tahu kejahatan dan kebusukan kalian. Seloroku. Keterlaluan kamu, Naswa. Sekarang aku dipecat, sahutnya. Baguslah jika kamu dipecat. Kamu sengaja menghancurkan hidupku. Kamu cemburu kan pada Delia? Ujar Mas Benny. Lagi-lagi menujuku cemburu. Padahal tidak sama sekali. Tidak ada gunanya aku cemburu. Terus aku bersyukur telah berpisah denganmu. Pria yang tidak becus menjadi suami. Seloroku yang membuat akan menggores harga diri Mas Benny. Halah, kamu itu cemburu. Hapus video itu atau apa? Mau mengancamku? Justru kamu yang bisa aku ancam, tuturku. Apa maksudmu? Mas Benny menatapku dengan lekat. Video itu adalah kekerasan. Bisa saja kan aku menuntutmu dan ibumu? Jawabku dan mengungkir senyum. Awas kau, Naswah. Akan kubuat kau menyesal melakukan ini pada keluargaku. Mas Benny menunjuk kemudian pergi dari hadapanku. Apalagi yang akan dilakukannya? Malam ini aku memutuskan untuk pergi berbelanja. Aku butuh refreshing agar tidak terlalu stres memikirkan semuanya. Pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan masuk ke toko tas branded. Ya, mungkin aku akan membeli satu tas saja cukup, karena harganya lumayan. Aku melihat ada tas berwarna hitam dan menarik perhatianku. Saya beli yang ini, tunjukku kepada pelayan toko itu. Saya mau ini. Suara itu berasal dari sampingku. Dia lihat tiba-tiba datang bersama Sania. Tampaknya Sania sudah mulai dekat dengan wanita ini. Dia menunjuk tas yang aku mau. Aku lebih dulu memilihnya, ujarku. Tapi aku juga mau ini. Gimana dong? Jawabnya dengan tatapan sangat meremehkan diriku. Seorang wanita menggunakan dress berwarna merah menghampiri kami. Ada apa ini? Tanya wanita berambut sebau itu. Itu tas sudah aku pilih duluan. Dia tidak bisa menyerobot begitu saja. Jelasku. Maaf ya, kau bisa pilih yang lain saja. Jawab wanita itu ketus. Nggak bisa gitu. Aku tidak terima diperlakukan seperti tidak adil. Tidak usah membeli. Saya juga tidak merasa rugi. Saya adalah ownernya. Ucap wanita itu memberitahu posisinya. Setelah berbicara seperti itu, dia tersenyum ke arah Dahlia. Mereka saling mengenal rupanya. Wanita itu berlalu. Dahlia tampak semakin di atas awan karena pembelaan tadi. Dan ia menatapku dari atas hingga bawah. Rasanya ingin sekali menyiram wajahnya. Tolong dibungkus ya, ucap Dahlia pada pelayan toko itu dan menghiraukan diriku. Seakan dia adalah seorang ratu yang harus dituruti perintahnya. Mami mempunyai saham di sini. Mereka tidak akan membantah perkataanku. Mending kamu beli tas murah saja deh, ucapnya meremehkan diriku. Sania juga ikut tersenyum. Benar-benar memuakkan. Gak kelas mbak belanja tas branded? Sana, pintu keluar, ujar Sania sambil mengibaskan tangannya menunjuk pintu keluar. Kemudian mereka tertawa. Maminya, dia bilang. Setelah semua aku ambil kembali, apakah dia masih sanggup tertawa? Kupastikan dia akan menangis dan memohon padaku. Aku mengambil botol air mineral dari dalam tas dan sengaja menyiram pada pakaian mereka. Nggak sengaja, ujarku dan menggeleng pergi meninggalkan mereka. Hei kamu, teriak Delia. Aku menoleh dan tertawa mengejek mereka. Delia berjalan menghampiriku. Dasar wanita sialan, rasakan kamu tinggal Mas Benny. Ingat ya Naswah, kau mempermalukan Mas Benny
Ini bukan kemenangan bagimu. Kau lupa, aku dari keluarga kaya raya. Memberinya pelajaran itu hal yang mudah, ujarnya. Delia menyomborkan diri dan kekayaannya kembali. Jika perlu, aku akan meminta pada Dedi untuk memberi jabatan yang berkelas pada Mas Benny. Kami akan menikah, sedangkan kamu sendirian, dan hidup menyedihkan karena tak mempunyai siapapun. Delia menyeringai puas menghinaku. Mbak Naswa, kasihan banget kamu. Untung ada Kak Delia, sang penyelamat. Mas Benny tak akan mengemis padamu, Mbak. Maaf ya, ujar Sania padaku. Tertawa sepuasnya. Esok akan kubuat kau berlutut di kakiku. Camkan itu, ujarku dan berlalu meninggalkan mereka. Aku bersumpah akan membuat ia benar-benar berlutut padaku. Hahaha, tak akan aku melakukan itu. Kau pikir dirimu siapa? Hanya rakyat jelata. Seloroh Delia kencang agar aku mendengarnya. Maaf, Naswa. Aku menampar pipi Delia karena ucapannya barusan sangat menyakitkan. Setelah itu aku pergi meninggalkannya. Pasti ia geram karena tidak sempat membalasku. Sebelum tidur, aku menyempatkan mengirim pesan pada nenek. Aku mengajaknya besok untuk pergi ke notaris. Besok pagi, aku harus melakukan ini dengan cepat, sebelum diketahui oleh Tante Ratu. Mumpung dia tidak curiga dengan kehadiranku lagi, akan kubalas kesombongan Delia, membalas semua pelakuan mereka. Aku menunggu nenek di dekat jalan yang sudah kami janjikan. Dengan menggunakan taksi, nenek menyusulku. Naswa, cepatlah kita ke rumah Octavian. Nenek sudah tidak sabar, ujar nenek. Tidak sabar apa, Nek? Tanyaku. Nenek baru saja masuk ke dalam mobilku, berucap antusias. Tidak sabar untuk kamu segera mengambil harta orang tuamu dan menyingkirkan mereka, manusia jahat. Nenek sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan mereka yang zolim. Papa nenek. Tentu, aku juga tidak tahan dengan mereka. Kita basmi mereka sekarang. Aku kemudian melajukan mobil ke rumah Pak Octavian, notaris orang tuaku. Nenek yang menunjukkan alamatnya. Selama ini, nenek dan Octavian mencarimu. Tapi begitulah, Ratu dan Firman. Pandai sekali mereka mencegah kami dan selalu menggagalkan kami untuk dapat menemuimu. Jelas nenek. Semenjak kamu tidak ada di rumah, seminggu kemudian mereka membawa Delia masuk ke rumah kita dan mengangkatnya menjadi putri mereka. Tapi yang nenek curiga sebenarnya, Delia itu adalah anak kandung Ratu dengan kekasih gelapnya. Tutur nenek padaku. Banyak sekali cerita yang terlewatkan. Nenek yakin? Tanyaku. Yakin, karena nenek pernah mendengar dia berbicara dengan seorang laki-laki melalui telepon dan membicarakan Delia, anak kandungnya. Firman saja yang mudah dibodohi, selalu disetir oleh istrinya. Bahkan sampai dia tega mengambil hakmu, anak dari kakaknya sendiri. Jelas nenek. Papaku adalah anak dari nenek, dan Om Firman dan Papa, mereka berdua bersaudara. Namun kehidupan Om Firman tidaklah beruntung, seberuntung Papa dari segi finansial. Semenjak ia menikah dengan Tante Ratu, sifatnya berubah. Saat dia ketahuan mencari uang Mama, Papa tidak lagi mau membantunya dan membiarkan mereka hidup mandiri. Aku ingat sekali, mereka tinggal di rumah yang sederhana. Setiap hari berjualan ayam potong di pasar. Hingga akhirnya, kedua orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Keduanya meninggal di tempat. Tragedi yang membuatku hancur. Sebulan kemudian, Tante Ratu dan Om Firman tinggal di rumah kami dan menguasai segalanya. Menurut cerita nenek barusan, setelah mereka mengangkat Delia menjadi anak, tidak lama
1 minggu kemudian, mereka pindah ke rumah yang lebih mewah dan menjadi hunian mereka hingga sekarang. Nenek sedih sekali. Pasti kamu mencari kami di rumah itu kan? Tanya nenek. Aku mengangguk. Iya, Nek. Aku datang sekali ke rumah itu, tapi pemiliknya sudah lain. Aku kemudian menceritakan tentang malam saat Tante Ratu membawaku ke panti asuhan. Mereka itu sepertinya bukan manusia. Tega sekali padamu. Nenek kemudian terisak. Kenapa menangis? Aku menggenggam tangan nenek. Nenek sedih, Naswah, membayangkan hidupmu saat itu dan tidak ada membantumu. Tutur nenek padaku. Semua itu sudah takdir, Nek. Sekarang kita perbaiki lagi ya, dan memberi mereka balasan dari semua yang mereka lakukan, ucapku. Rumah Pak Octavian cukup jauh. Perjalanan 4 jam kami tiba di rumahnya. Setibanya di rumah itu, keadaan rumah cukup sepi. Nenek mengetuk beberapa kali, hingga akhirnya seorang wanita Payubaya membukakan pintu untuk kami. Rumahnya jauh dari bayanganku, cukup sederhana. Octavian ada? Tanya nenek. Ada, silakan masuk. Wanita parubaya itu mempersilakan kami masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu rumah itu. Hingga akhirnya seorang pria dengan rambut yang sudah mulai beruban keluar menghampiri. Aku yakin pasti dia adalah Pak Octavian. Beliau melihat ke arahku dengan tatapan heran. Dia adalah Naswah. Jelas nenek menjawab rasa penasaran Pak Octavian. Naswah? Seperti dugaan kita, ujar Pak Octavian pada nenek. Nenek menceritakan semua tentangku. Sesekali aku menjelaskan pada mereka. Untung saja kamu kembali. Kasihan nenekmu tinggal bersama orang jahat seperti mereka. Kami tidak bisa berbuat banyak hal karena mereka itu sangat licik, tutur Pak Octavian. Identitasku masih sama. Mereka saat aku dibuang, mereka dulu aku berusia 13 tahun dan masih bisa mengingat dengan jelas siapa namaku dan orang tuaku. Dan beruntung juga, Ratu tidak pernah mencari tahu identitasmu kembali. Mereka terlalu terlena dengan harta, papar Pak Octavian. Pak Octavian memberikan suatu wasiat kepada orang tuaku. Di sana tertulis, akulah yang berhak menerima semua warisan dari orang tuaku dan aku berhak mengelolanya sendiri di saat usiaku 21 tahun. Surat wasiat ini sah secara hukum. Sekarang kamu sudah bisa mengusir mereka yang telah menggerogoti semua milikmu karena pewaris tunggal sudah kembali, ujar Pak Octavian. Aku tersenyum. Akhirnya apa yang menjadi hakku kini sudah berada di tanganku. Tinggal peneruskan rencana selanjutnya. Kita akan membantumu untuk mengalihkan semua harta ini menjadi atas namamu sendiri. Perlahan, karena membutuhkan waktu, ucap Pak Octavian. Setelah itu, Pak Octavian berkata, akan menghubungi Nathan, putranya sendiri. Dia bekerja di perusahaan milik orang tuaku yang kini masih dikelola Om Firman. Pak Octavian menghubungi putranya. Ia meminta Nathan nanti untuk menjagaku. Karena setelah pernikahan Benny dan Delia, aku akan memperkenalkan diri kepada mereka. Nathan seperti kaki tangan yang mengawasi gerak-gerik dari Om Firman di perusahaan. Karena perjanjian dengan Pak Octavian yang berjanji untuk memperkerjakan anaknya dengan posisi yang bagus. Tapi maksud tersembunyi Pak Octavian memperkerjakan putranya sekaligus untuk menjadi mata-mata pada keluarga itu. Jika mereka tahu kau masih hidup, pasti mereka akan menyakitimu. Tenang saja, Nathan akan menjaga dan membantumu. Dia sangat cekatan dan bisa dipercaya.
ujar Pak Octavian. Aku mengucapkan terima kasih padanya karena telah mau membantuku dan tidak mengkhianati kedua orang tuaku seperti yang dilakukan saudaraku sendiri. Aku akan menunggu Mas Benny menikah dan ia terjebak. Ada apa sayang? Kenapa wajahmu kesal seperti itu? Tanya Ratu saat Delia masuk ke dalam kamarnya. Delia ingin mengadu pada sang mama tentang kejadian tadi malam yang ia alami. Mama tahu apa yang dilakukan oleh wanita itu? Ujar Delia. Wanita yang mana? Tanya Ratu tidak tahu siapa yang dimaksud oleh putrinya. Itu dia mah, mantan istri dari Mas Benny. Kami tadi bertemu di toko tas milik Cecilia. Dia menyiramku menggunakan air mineral, kemudian menamparku. Jelas Celia yang merengek pada mamanya. Lanjang sekali dia padamu. Memang dia siapa? Berani sekali menyakiti putri mama yang cantik ini, tutur Ratu. Aku tidak mau tahu, mah. Berikan dia pelajaran. Aku yakin Naswa pasti cemburu dengan hubunganku dengan Mas Benny. Karena Mas Benny lebih memilihku dibanding dirinya, ujar Delia kembali. Siapa namanya? Tanya Ratu memastikan pada Delia. Namanya adalah Naswa, mah. Dia yang datang saat acara ta'arufku kemarin. Ratu terdiam. Dia ingat wanita itu. Namanya juga tak asing di telinganya. Tapi kan nama Naswa itu tidak hanya satu orang. Tapi sekilas, Ratu merasa wajahnya mirip sekali. Apa profesinya? Tanya Ratu. Kata Mas Benny, dia bekerja di sebuah perusahaan, menjadi karyawan. Jelas Celia. Cari tahu dia di mana bekerja dan alamatnya, agar papamu bisa membuat dia kehilangan pekerjaan. Koneksi papamu itu kuat, ujar Ratu. Delia tersenyum. Ia merasa mudah menyingkirkan dan membalas Naswa dengan hal yang lebih menyakitkan.